Di sini kejanggalan udah mulai terjadi yang dimana ketika 3 minuman jahe tadi datang, ketika mereka mau minum, begitu mau diminum orang itu semua nengok bahwasannya ada belatung-belatung yang berada di minuman-minuman jahe mereka. Akhirnya mereka sontak terkejut dan mencampakkan atau membanting minuman-minuman tadi yang diantar oleh si bapaknya. Tiba-tiba saja semuanya menjadi hening ketika si bapak tadi menoleh ke arah mereka dan berkata, "Lah, gimana sih? Katanya minumannya enak." Halo Sobat Teror, selamat malam dan selamat datang kembali di Advent Teror. Sebelum kita masuk ke ceritanya ataupun sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau nanya dulu sama kalian ini. Dari kalian ini, dari sobat-sobat Vero yang paling ganteng dan yang paling cantik-cantik ini, siapa yang suka naik gunung? Berhati-hatilah jika kalian menaiki gunung, karena di kesempatan kali ini kita akan menceritakan kejadian-kejadian mistis ataupun kejadian-kejadian horor yang dialami oleh abang-abang kita dan juga kakak-kakak kita. Karena di kesempatan kali ini kita akan menceritakan dan membahas kisah-kisah mereka yang mereka alamin di gunung saat pendakian. Berbagai cerita-cerita mistis yang dialami mereka itu memanglah kejadian-kejadian yang luar biasa. Memang kalau kita berbicara gunung di sini gunung itu bukan tempat yang main-main memang. Kalau kita datang ke sana dengan niat yang baik-baik ataupun dengan niat yang memang betul-betul untuk mendaki, itu pun pasti ada juga rintangannya ataupun ada aja gangguannya. Padahal niat kita udah baik nih kan. Konon lagi kalau kita datang ke sana dengan niat yang tidak baik, itu malah makin tambah parah. Bisa-bisa taruhannya nyawa loh. Oke, jadi tanpa banyak-banyak bacot lagi lah ya kan. Seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata. Dan apa yang kamu rasakan, itu yang kami rasakan. Kita masuk ke pembahasannya. Oke, cerita pertama ataupun kisah pertama yang akan kita mulai ini, cerita tentang pendakian horor itu dialami oleh Mas Dirga, seorang mahasiswa asal Semarang ini yang kuliah di Untumo atau Universitas Tugu Muda. Dia mengalami kejadian ini langsung pada saat pendakian di Gunung Salak bersama teman-temannya. Jadi cerita itu dimulai pada saat hari Sabtu tepatnya jam 10 pagi. Mas Dirga beserta teman-temannya mulai mendaki Gunung Salak. Gunung yang terdengar sangat-sangat angker tersebut, siapa juga yang nggak tahu Gunung Salak kan? Di Indonesia sudah tidak asing lagi jika kita mendengar kejadian-kejadian mistis yang dialami di Gunung Salak. Gunung yang terkenal angker serta wingitnya didaki oleh mereka setapak demi setapak. Meskipun Mas Dirga beserta teman-temannya mengetahui bahwasannya gunung tersebut itu adalah gunung yang sangat-sangat angker serta terkenal wingitnya, tetapi mereka dengan bertujuan yang baik-baik, mereka dengan niat yang baik-baik untuk datang ke gunung itu untuk melanjutkan impian mereka mendaki Gunung Salak. Mereka tetap melanjutkan pendakian dan berpikir dengan hal-hal yang positif tanpa ada memikirkan hal-hal negatif. Pada awal pendakian, alhamdulillahnya semuanya lancar-lancar aja semuanya berjalan lancar, tidak ada gangguan sama sekali. Sampailah di mana pada saat ketika sore hari, mereka udah mulai kelelahan gitu, udah mulai capek gitu kan, udah mulai menggigil badannya karena angin udah mulai datang, itu waktunya udah mulai mau masuk ke malam. Jadi mereka beristirahat dulu, ingin membangun sebuah tenda di lokasi yang mereka berhenti saat pendakian tersebut. Tetapi ketika mereka ingin membangun tenda tersebut, ada salah satu kawannya Mas Dirga, dia bilang, di sana tuh ada rumah tuh kayaknya. Samping rumahnya juga ada sebuah warung. Mending kita ke situ dulu deh. Kita beli kopi ataupun beli teh susu untuk menghangatkan badan kita. Serta kita membeli makanan karena gua udah mulai lapar nih, kata kawan Mas Dirga tersebut. Tanpa ada rasa curiga sama sekali, akhirnya Mas Dirga beserta teman-teman yang lain langsung mengurungkan niatnya untuk membangun tenda. Dan dia langsung datang ke rumah yang dimaksud oleh temannya. Mereka berniat untuk menumpang di rumah tersebut. Setelah mereka meletakkan tenda mereka, akhirnya mereka menuju ke warung yang dimaksud oleh temannya Mas Dirga tadi nih. Setibanya mereka di warung tersebut, mereka pun langsung memesan 3 minuman jahe beserta beberapa gorengan-gorengan yang ada di sana. Datanglah gorengannya dulu kan, gorengannya datang dimakanlah sama orang itu. Ketika orang tuh makan,
Enak kali nih katanya, nggak pernah-pernahnya aku makan gorengan kayak gini, enak kali nih. Dan Mas Dirga juga mengatakan, wih enak kali gorengan ini Pak ya katanya. Bapak pandai kali masak gorengan katanya. Baru kata si bapak tadi yang jaga warung tersebut, dibilangnya gini weh, memang enak kan? Iya soalnya saya memang sudah tahu resep gorengan kayak mana katanya. Gimana menurut kalian? Enak nggak katanya? Enak Pak, enak banget ini Pak. Kami nggak pernah makan gorengan seenak ini, kata Mas Dirga dan juga beserta teman-temannya. Beberapa saat ketika mereka lagi makan-makan gorengan, lagi enak-enaknya makan, datanglah minuman 3 jahe tadi yang dipesan oleh mereka kan. Datanglah, tahap datang. Mas Dirga dan teman-temannya yang memesan 3 jahe tadi merasa wah enak nih, dingin-dingin. Minumnya teh jahe, makan gorengan, pas kali, memang nikmat kali. Apalagi di pegunungan di tengah-tengah hutan, sambil nikmati indahnya alam pada malam hari gitu kan. Namun di sini kejanggalan udah mulai terjadi weh, yang dimana ketika 3 minuman jahe tadi datang, ketika mereka mau minum, begitu mau diminum orang itu semua nengok bahwasannya ada belatung-belatung yang berada di minuman-minuman jahe mereka. Akhirnya mereka sontak terkejut dan mencampakkan atau membanting minuman-minuman tadi yang diantar oleh si bapaknya. Dan mereka mengatakan, wah gila anjir, apaan nih katanya, minuman apaan ini ada ulat-ulatnya gini. Gimana sih Pak katanya, kata Mas Dirga dan juga teman-temannya. Mereka langsung marah-marah di situ, marah-marah nggak jelas, marah-marah. Pokoknya mereka bentak-bentak si bapak tadi. Mereka nggak terima, mereka merasa dipermainkan oleh si bapak tadi. Tiba-tiba saja semuanya menjadi hening ketika si bapak tadi menoleh ke arah mereka dan berkata, Lah, gimana sih? Katanya minumannya enak. Tadi kalian memuji gorengan saya, bahwasanya gorengan saya enak. Ini kenapa kalian mencaci minuman saya? Bukannya tadi gorengannya enak ya? Dengan creepy bapak tersebut menjawab seperti itu. Kalian bisa bayangkan, kalian lagi di pegunungan sama kawan-kawan kalian. Kalian dialami kejadian mistis seperti itu, ada sebuah belatung di minuman kalian. Dan tiba-tiba saja, dengan creepy-nya, dengan heningnya si bapak tadi ngomong dengan pelan seperti itu. Dia ngomong seperti itulah. Bagaimana sih? Tadi katanya enak gorengannya. Sekarang kenapa nggak enak minumannya? Silakan minumlah. Tadi kalian memuji gorengan saya. Kenapa sekarang kalian memaki ataupun menghina minuman yang saya buat? Sontak Mas Dirga yang mendengar perkataan si bapak tadi, dia langsung bilang, lu yang bener aja lu. Lu buat minuman kayak gini, gila kali lu ya, ada belatung-belatung kayak gini. Lu mau mempermainkan gua katanya, kata Mas Dirga tersebut. Si bapak tadi yang mendengar perkataan si Mas Dirga tadi, dia langsung tersenyum dan dibilang dia, Loh, bukannya tadi gorengannya enak ya katanya. Coba kalian perhatikan gorengan yang kalian makan. Mereka memperhatikan gorengan tersebut yang masih berada di atas meja, yang masih utuh, tinggal beberapa sedikit saja. Mereka perhatikan dengan saksama. Ternyata yang dari tadi dimakan oleh Mas Dirga dan teman-temannya itu rupanya gorengan-gorengan yang udah busuk, gorengan-gorengan yang udah ada ulat-ulatnya dimakan sama orang itu. Tanpa sadar mereka semacam dihipnotis dan mereka semacam gak sadar makan gorengan itu, bahwasannya gorengan yang dimakan sama orang itu berisi ulat-ulat belatung. Bahkan gorengan tersebut sudah sangat-sangat bau. Begitu mereka sadar bahwasannya mereka telah memakan gorengan tersebut, mereka langsung memuntahkannya di situ juga. Muntah-muntah orang itu semua di situ. Pada saat mereka memuntahkan gorengan-gorengan tadi, muka mereka kan ke bawah semua gini, memuntahkan semuanya kan mukanya ke bawah semua. Begitu mereka nengok ke depan, mereka baru disajikan bahwasannya bapak-bapak penjaga warung tadi adalah setan Dan kalian bayangkan coba. Begitu mereka nengok gini ke depan, mereka baru melihat sosok asli si bapak tadi. Mukanya udah hancur gak karuan, mukanya hancur, tangannya terpotong. Bahkan di lehernya udah ada goresan, semacam goresan parang yang melingkar di kepalanya. Bapak tadi melotot sambil tersenyum dengan creepy-nya kepada mereka. Dengan posisi muka yang sudah sangat-sangat hancur Kalian bayangkan itu. Kayak mana lah kayak gitu. Sontak mereka yang melihat seperti itu kalian bayangkan lah coba. Mereka langsung lari terbirit-birit. Pokoknya yang ada di pikiran mereka, kami harus keluar, kami harus keluar, kami harus keluar. Pokoknya kami gak mau tahu, kami harus keluar. Akhirnya mereka keluar dari situ, lari sekencang-kencangnya. Dan tanpa mereka sadari bahwasannya si bapak tadi ataupun si entitas gaib tadi mengejar mereka. Akhirnya mereka lari terus lari.
Dan akhirnya pun mereka sampai ke tujuan mereka untuk pulang. Akhirnya mereka selamat, dan dari situlah Mas Dirga beserta teman-temannya tidak ingin mendaki gunung lagi. Mau apapun gunungnya itu, mereka intinya tidak mau daki katanya. Di situ mereka bilang tidak mau daki lagi pokoknya katanya. Udah trauma tuh sama kejadian yang di malam itu. Dan bayangkan coba, berarti mereka menemukan sebuah warung goib yang berada di Gunung Salak. Hai, kalian bayangkan itu lagi lapar kalian jumpa warung, kalian makan udah dengan lahapnya. Rupanya warung tersebut ada warung goib Alah, itu masih mending bapak-bapak kan, sempat ibu-ibu kuntilanak. Tapi sama aja sih Kalian bayangkan orang tuh rupanya jumpa warung goib Kalian bayangkan Mas Dirga beserta teman-temannya. Lumayan seru juga ya ceritanya ya. Bagaimana menurut kalian sobat Firdaus semuanya? Cerita dari Mas Dirga, seorang pria asal Semarang yang kuliah di Universitas Untumu, Universitas Tugu Muda, mengalami kejadian yang seperti itu. Kisah ini kita dapatkan dari teman kita juga gitu. Dia menceritakan balik ke kita, baru kita ceritakan ke kalian juga. Memang dari dulu aku pengen kali aku yang namanya nenek gunung, cuman belum kesampaian. Mungkin nanti next bersama kalian ya sobat Firdaus semuanya kita mendaki gunung dan kita bercerita. Dan kita bercerita horor di atas gunung itu bakal seru kali. Kita bangun tenda, kita buat kopi, kita hidup menapi unggun, kita dengarkan lagu skena. Nikmat kali. Oke sobat Firdaus semuanya, setelah tadi kita mendengar cerita pertama dari Mas Dirga yang begitu mengerikan, berjumpa dengan warung goib itu memang aku sendiri memang udah gak kebayang itu di saat kayak gitu. Coba lah kalian bayangkan, kalian jumpa warung goib di tengah-tengah hutan, kalian harus lari lagi menuju ke bawah. Sementara kalian tahu kan, anak-anak daki pasti tahu kan, untuk naik ke atas gunung itu kan jalurnya, anak-anak pendaki komen di bawah, itu jalurnya kayak mana, ada yang kayak gini lah, bengkok kayak gini lah. Dan bayangkan orang tuh lari apa nggak terpleset, jatuh, taruhannya nyawa. Sekarang kita lanjut masuk cerita yang kedua. Cerita ini diawali oleh si Aldi. Aldi ini tidak memberitahu informasi kepada kita, dia ini orang mana, kegiatan dia sekarang itu apa, kuliah, sekolah, ataupun kerja. Tetapi cerita kali ini cukup mengerikan. Bahkan kalau menurut saya, lebih mengerikan cerita kedua ini daripada cerita yang pertama. Langsung saja kita dengarkan kata-kata dari Aldi yang pertama. Aku suka mendaki gunung, bukan hanya karena pemandangan dan tantangannya, tapi karena rasa tenang yang hanya bisa kudapatkan di atas awan. Tapi setelah kejadian ini, aku tidak pernah akan naik gunung lagi sampai kapanpun. Jadi ceritanya itu dimulai pada bulan Agustus tahun lalu. Aldi beserta teman-temannya, Bayu, Dika, dan juga Rani itu ingin mendaki Gunung Lawu. Mereka semuanya memang cukup berpengalaman pada saat itu untuk mendaki sebuah gunung. Dan Gunung Lawu memang udah ada dalam impian mereka sejak lama. Memang sudah menjadi wishlist mereka untuk mendaki Gunung Lawu dan baru kesampaian pada saat itu. Mereka berangkat pada Jumat sore dan tiba di base camp Cemoro Sewu pada jam 9 malam. Pada saat mereka tiba di sebuah base camp, pada saat mereka mengurus perizinan, tiba-tiba saja mereka didatangin oleh bapak-bapak tua nih. Bapak-bapak tua tadi yang mendatangi orang ini, dia mengatakan seperti ini. Dibilangnya, "Nak, kalau kalian nanti tiba di pos 3 pada saat malam hari, dan sebelum kalian sampai di pos 3, lalu kalian mendengar suara-suara gamelan, tolong jangan dicari tahu sumber suara itu dari mana. Tolong kalian fokuslah ke arah kalian. Jangan coba-coba kalian untuk mencari tahu sebenarnya suara gamelan itu dari mana. Jangan coba-coba ya nak ya, teruskanlah perjalanan kalian dan anggap saja kalau kalian itu tidak mendengar suara apa-apa. Bodoh amat aja ya nak, pokoknya dengar cakap saya. Jangan sampai kalian mencoba mencari tahu sumber dari asal suara gamelan tersebut." Nah, ketika mereka mendengar pernyataan dari si bapak tadi, mereka bukan menghormati ataupun berterima kasih kepada si bapak tadi. Malah mereka ketawa dan tersenyum. Mereka menganggap kalau seolah-olah omongan dari si bapak tadi cumanlah mitos-mitos biasa. Ya namanya juga pegunungan, wajar. Berbagai misteri ataupun kejadian-kejadian mistis bakal selalu diceritakan oleh para pendaki yang membuat para pendaki ketakutan. Mereka menganggap kalau sebenarnya bapak itu cuman bercerita hal-hal mitos saja. Padahal tanpa mereka sadari, sebuah tragedi akan menimpa diri mereka.
Dan perjalanan pun lancar hingga mereka sampai di pos 2. Tetapi sampainya mereka di pos 2, di antara pos 2 dan pos 3 itu cuaca udah mulai berubah weh. Udah mulai berubah, kabut tebal udah mulai datang, dan juga cuaca pada saat itu udah mulai dingin, serta udah mulai gerimis-gerimis juga pada saat itu. Aldi, Bayu, Dika, dan juga Rani pada saat itu dengan heningnya cuaca, mereka hanya bisa terdiam melihat cuaca yang begitu hening. Kalian bayangkan, kalian berempat bersama kawan-kawan kalian mendaki, cuaca udah mulai mau turun hujan, kabut tebal. Kalau kabut tebal itu memang udah, itu kayak udah seolah-olah dikasih pertanda gitu. Setauku kayak gitu memang ya, tapi kalau misalnya aku salah tolong koreksi di bawah ya. Karena kabut tebal itu seolah-olah semacam menghalangi perjalanan kita gitu. Kabut tebal ataupun gerimis-gerimis sudah mulai datang di tengah-tengah hutan yang begitu gelap. Itu, this is creepy horror bro. Sampai akhirnya perkataan si bapak tadi sebelum mereka mendaki akhirnya terwujud pada saat itu juga. Terjadi pada saat itu juga, yang dimana mereka mendengar suara gamelan yang dimaksud oleh si bapak tadi dari arah atas jalur. Rani yang mendengar suara tersebut langsung mukanya pucat dan dia bilang, weh, kalian dengar nggak itu weh? Lalu Bayu langsung menjawab apa yang dibilang si Rani tadi. Alah, paling itu cuma suara-suara pendaki lain yang lagi masang suara-suara gamelan, dengarkan musik gamelan di sebuah tenda. Tetapi si Dika langsung membantah pernyataan dari si Bayu tadi. Dibilang dia kayak gini, mana ada pendaki-pendaki lain yang mendengar suara gamelan di jam segini? Lu udah gila kali ya? Dan suara tersebut semakin jelas, seolah-olah ada pesta di hutan tersebut. Di sela-sela suara gamelan tersebut terdengarlah suara tertawa seorang perempuan. Dan juga terdengar suara menangis seorang perempuan dari sela-sela ataupun dari samar-samar suara gamelan tersebut dicampur dengan kedua suara tersebut. Suara itu makin jelas, makin lama makin jelas. Dan tiba-tiba saja Rani mengatakan seperti ini, lihat tuh ada orang di sebelah sana katanya. Pada saat mereka semua menoleh ke depan, mereka seolah-olah melihat sesosok perempuan memakai pakaian berwarna putih, tapi samar-samar gitu, macam antara iya atau tidak gitu. Tetapi terus diperhatikan mereka. Lalu si Bayu tadi langsung mengambil senternya, langsung disorot dia ke depan gini. Disorot dia ke depan, dia tidak melihat apa-apa. Sosok tersebut seolah-olah menghilang gitu saja weh. Tiba-tiba hilang aja gitu sosok tersebut. Tapi mereka tidak memutuskan untuk berhenti. Mereka tetap lanjut, tapi mereka jalan agak lebih cepat gitu. Agak panik mereka untuk naik ke pos 3. Tetapi kejanggalan di sini terjadi weh. Terjadi, betul-betul terjadi. Yang dimana jalur yang mereka gunakan itu seolah-olah gak ada habisnya. Mereka melewati jalan yang sama. Mereka melewati berbagai hutan-hutan dan juga batu-batu yang sama. Sampai-sampai Dika mengatakan seperti ini, weh, kita jalan di sini-sini aja weh. Kita nggak keluar-keluar dari sini weh. Cemana ini weh katanya. Mereka jalan di tempat yang sama. Mereka melewati batu-batu yang sama. Muter-muter aja di situ, nggak keluar-keluar. Nggak dapat pos 3-nya. Pada saat mereka semua lagi panik akan jalur yang gak habis-habis tadi, mereka udah panik, bingung mau kayak mana lagi nih sekarang keadaannya. Kita harus bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan? Disitulah suara gamelan tersebut tiba-tiba saja berhenti dan terdengarlah suara telapak kaki yang menuju mereka dari belakang. Seolah-olah macam ada yang jalan gitu dari belakang. Tetapi begitu mereka lihat ke belakang, itu gak ada orangnya weh. Tetapi suara tersebut makin lama makin mendekat ke orang itu. Mereka lihat lagi nggak ada orang. Ditengok lagi nggak ada orang. Tapi suaranya makin lama makin jelas untuk mendekat ke arah mereka dari belakang. Dan pada saat itu si Bayu yang lumayan agak ngerti dengan agama, dia bilang sama kawan-kawannya kayak gini, weh udah daripada kita panik, bagusan kita duduk, kita membaca doa, kita berserah diri kepada Allah, kita meminta yang terbaik supaya kita bisa keluar dari hutan ini. Mereka pun mendengar ucapan si Bayu tadi. Mereka duduk berempat dan mereka mulai berdoa pada saat itu. Dan ketika mereka sudah mulai berdoa, mereka duduk di bawah sebuah pohon. Mereka duduk berempat berdekat-dekatan berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Disitulah terlihat, disitulah mereka akhirnya melihat sebuah sosok yang timbul dari arah kabut. Sosok perempuan memakai pakaian berwarna putih,
rambutnya panjang, mukanya hancur, seluruh bajunya itu sudah dilumuri sama tanah-tanah yang sudah sangat-sangat kotor. Dan yang paling menyeramkannya lagi sosok tersebut melotot ke arah orang itu dan dia menunjuk ke arah salah satu dari mereka. Menunjuk seperti ini. Posisinya sosok tersebut berdiri tegak di depan kabut itu. Mereka melihat dengan jelas dengan mata kepala orang itu, nengok sendiri orang itu dengan mata kepala orang itu. Sosok tersebut berdiri tegak, nunjuk kepada salah satu orang itu. Dan sosok tersebut seolah-olah menunjuk si Rani ini. Mereka lari sekencang-kencang-kencangnya, mereka lari sekencang-kencangnya, mereka nggak peduli walaupun mereka udah ngos-ngosan, udah capek, napas tinggal satu-satu. Intinya pada saat itu yang mereka pikirkan cuma satu. Kita harus keluar dari sini hidup-hidup. Kita harus keluar dari sini dengan selamat. Apapun yang terjadi kita harus keluar dengan selamat. Mereka lari sekencang-kencangnya dengan jalan yang begitu sempit. Mereka lari sekencang-kencangnya, mereka gak peduli. Intinya mereka harus keluar dari tempat ini sekarang juga dengan selamat. Akhirnya dan alhamdulillahnya mereka berhasil selamat. Dan entah bagaimana mereka tiba-tiba saja sampai di pos 4 itu menjelang subuh. Ketika mereka sampai di pos 4 dengan selamat, mereka berucap, alhamdulillah akhirnya kita selamat juga. Tetapi di sini ada kejanggalan Apa coba? Disitulah mereka tidak melihat Rani. Di mana Rani sebenarnya? Rani menghilang begitu saja di barisan mereka. Karena pada saat itu waktu mereka lari, mereka tidak memikirkan apa-apa. Intinya mereka lari sekencang-kencangnya, apapun yang terjadi mereka harus selamat. Sampailah mereka di pos 4 menjelang subuh, itu udah mau subuh. Tiba-tiba begitu orang tuh ngumpul, disitulah orang tuh baru sadar bahwasannya Rani tidak berada di situ. Mereka panik, mereka mencari Rani, mereka panik, betul-betul panik mereka pada saat itu. Mereka berteriak-teriak, Ran, kamu di mana Ran? Lo di mana Ran? Lo di mana Ran? Sekuat tenaga mereka berteriak, Ran, lo di mana Ran? Ran, kamu di mana Ran? Tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari Rani. Tidak ada jawaban sama sekali dari si Rani ini. Padahal mereka sudah berteriak, terus mencari. Sama sekali tidak ada jawaban dari si Rani ini Akhirnya karena mereka panik, akhirnya mereka memanggil tim SAR dan juga Ranger untuk mencari Rani. Tapi nihil sama sekali Rani gak ditemukan sama sekali. Dia menghilang begitu saja, bagaikan ditelan bumi. Tapi pada saat mereka sampai di pos 3 bersama Ranger dan juga tim SAR, mereka melihat sebuah tapak kaki kecil yang menuju ke sebuah jalur. Bahwasannya jalur itu bukanlah jalur yang mereka pakai saat pendakian pada saat itu. Jalur itu seolah-olah lari dari arah pendakian. Mereka ikuti terus jalur itu sampailah mereka di sebuah jalur yang tidak pernah mereka pakai dan tidak pernah mereka lewati sama sekali pada saat itu. Lalu pertanyaannya gini, itu jejak kaki siapa? Mereka sudah memanggil Rani ke sana kemari, mereka sudah berdoa, mereka sudah meminta pertolongan. Ranger beserta tim SAR udah turun ke hutan tersebut untuk mencari Rani. Tapi tetap saja Rani gak jumpa sama sekali. Dia entah kemana, seolah-olah dia menghilang begitu saja ke alam gaib, gak ditemukan. Padahal udah capek jerit-jerit ke sana kemari, bahkan sudah manggil ustadz untuk memanggil Rani untuk dikembalikan. Tetap saja Rani tidak ditemukan sama sekali. Dan bahkan konon kabarnya bahkan sampai hari ini para pendaki gunung tersebut itu pada ketika mereka sampai di pos 3, mereka mendengar suara-suara gamelan, mereka mendengar suara-suara tertawa, mereka juga melihat sesosok wanita memakai pakaian berwarna putih, rambutnya panjang yang menunjuk ke arah mereka juga. Dan dikabarkan juga kejadian itu selalu terulang di setiap tanggal dan bulan yang sama. Dan itulah yang terjadi oleh Aldi, Rani, Dika, dan juga Bayu. Bagaimana menurut kalian Sobat Firaur semuanya tentang cerita Aldi, Bayu, Dika, dan juga Rani? Kalau aku Sobat Firaur semuanya yang paling sedih itu Rani menghilang deh gitu aja. Seorang cewek yang lagi mendaki pamit sama orang tuanya untuk mendaki. Tapi pada saat pendakian selesai, bahkan pendakian itu belum selesai, orang tuanya mendengar kabar bahwasannya anaknya menghilang. Itu gak bisa terpikirkan ya bagaimana sakit hatinya orang tua yang tersebut, hancurnya perasaannya menunggu sang anak pulang untuk tiba di rumah. Tapi ya gitulah. Oh my god. Ya Allah, bisa kayak gitu kisah orang itu ya. Gak kebayang aku loh kayak gitu posisinya.
kawan kita hilang itu apa nggak trauma seumur hidup kita untuk mendaki. Dan si Aldi pun disitu bilang memang, aku nggak bakal ingin mendaki lagi apapun ceritanya. Mau di gunung manapun, seindah apapun, aku nggak bakal ngedaki gunung lagi. Karena memang udah trauma ya. Ya bahkan aku sendiri aja ya, kalau misalnya aku di posisi si Aldi, itu bakal trauma kali pastinya. Bahkan, bawa mimpi kawan yang hilang. Kejadian yang begitu mistis, muter-muter terus di tengah hutan yang gitu besar, di tengah hutan yang gelap, melihat sosok tersebut di tengah gunung, di tengah jalur-jalur pendakian yang gitu juram, kanan kiri jurang. Itu taruhannya nyawa loh weh. Dari cerita pertama hingga cerita kedua, itu yang bisa diambil hikmahnya, yang paling banyak yang bisa diambil, itu cerita yang kedua. Kita harus belajar dari cerita yang kedua, bahwasannya kita harus tetap mendengarkan perkataan orang tua. Walaupun dia bukanlah orang tua kandung kita, tetapi hargailah perkataan dia. Karena setiap orang tua kalau sudah memesan, apalagi di sebuah gunung ataupun di sebuah wisata, di sebuah perjalanan, kalian harus ingat ini Sobat Firdaus semuanya. Kalaupun kalian diingatkan sama seorang orang tua, kalian harus tetap menghargai dia, menghormati dia, berterima kasihlah kepada dia. Karena sebenarnya dia itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk memberikan informasi kepada kita, agar kita lebih tetap waspada dalam keadaan apapun, dalam perjalanan apapun. Karena memang orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang diutus Tuhan untuk memberitahu kita. Karena mereka sudah lebih berpengalaman daripada kita. Dia itu orang tua. Kita harus lebih menghormati dia, bukan malah kita beranggap ya udahlah cuman perkataan biasa, ya udahlah paling cuman mitos. Jangan Sobat Firdaus semuanya, percayalah. Pada saat orang tua yang berada di wisata-wisata ataupun kalian jumpa orang-orang tua di perjalanan memberikan nasihat ataupun memberikan pendapat tentang jalan kalian, percayalah, dengarkanlah sumpahlah aku, dengarkanlah. Karena itu sebenarnya seolah-olah macam udah ada badai, tapi kita macam udah diperingatkan gitu. Percayalah, hal-hal seperti itu terjadi. Jadi kesimpulannya, hargailah perkataan orang tua, walaupun dia bukan orang tuamu. Oke Sobat Firdaus semuanya, itulah cerita tragedi para pendaki yang mengalami berbagai kejadian-kejadian mistis yang dialami mereka di atas pegunungan. Gak kebayang aku sih, kayak mana itu kondisinya. Bam! Gila kali. Oke lah, mungkin next time kita akan membahas cerita-cerita horor yang lebih mengerikan lagi ya. Dan mungkin pertemuan kita tutup sampai di sini. Terima kasih yang sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Oh ya, satu lagi, jangan lupa subscribe. Dan seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata. Dan apa yang kamu rasakan, itu yang kami rasakan. Advent Terror, goodbye.